tidak membahas mengenai pembukaan saya akan memberitahu step by stepnya. Saya mulai dari membuka laman email. Kebetulan saya menggunakan email Gmail. Jadi di sini saya ke Gmail saya, kemudian klik bagian yang Google Apps ini, cari Forms. Klik Forms. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, di Google Forms ini kita nanti karena akan membuat yang baru, jadi buka blank. Nah, nanti akan muncul untitled form di sini. Karena kita membuat presensi, jadi presensi itu biasanya kan berisi tentang nama siswa, kemudian kelas, kemudian ada mata pelajaran apa, kemudian keterangannya hadir atau izin atau sakit. Nah, nanti kemudian ada tanggalnya. Di untitled form ini tulis presensi pembelajaran SMP. Misalnya saya SMP. Iya, Muhammadiyah 2 Melati. Nah, kemudian di form description itu misalnya saya beri keterangan, contohnya peraturan presensi, misalnya presensi dilakukan pukul 7.30 sampai 12 setiap harinya. Oke. Nah, di bagian deskripsi ini sudah ditulis seperti ini misalnya saja ya. Jadi itu bebas kalian isi apa, yang jelas ada presensinya kalau untuk presensi. Kemudian di bagian next part itu ada untitled question. Nah, kalau kita klik, di sini muncul multiple choice di bagian ini. Nah, di multiple choice itu digunakan untuk pertanyaan pilihan ganda, namun karena kita khusus untuk mengisi data siswa, jadi kita pakainya yang drop down. Nah, di drop down ini kita tulis di untitled question ini nama siswa. Nah, kita bisa ketik satu persatu, misalnya namanya Lita, kemudian kita enter, ada Tina, boleh. Namun untuk mempersingkat waktu, karena biasanya nama siswa itu banyak, jadi usahakan kita sudah mengetik di MS Excel atau di Microsoft Excel atau dimanapun di Notes boleh. Nah, kebetulan saya ketik di MS Excel di sini. Nah, ada sekian nama, 34 nama. Saya tinggal copy, kemudian saya saya tempel atau Ctrl V. Nah, di situ muncul sekian nama tanpa kita harus mengetik manual secara ulang. Tuh. Nah, jangan lupa pada bagian required itu kita klik, itu dikhususkan agar anak itu wajib mengisi. Kalau nanti tidak terisi, itu tidak akan bisa disubmit atau dikumpulkan. Lanjut ya. Lanjut, klik add question. Nah, di sini sama munculnya multiple choice. Kalau multiple choice, misalnya kita mau mengisi kelas, nah baiknya kita pakai check boxes. Nah, di sini saya tulis kelas. Di sini bisa tulis 7A, enter, 7B, enter, 7C, enter, 7D. Nah, untuk perbedaannya apa? Jangan lupa kita required dulu. Nah, sambil kita lihat di sini, kita drag ke atas. Nah, di bagian gambar mata ini ada preview, kita klik. Nah ini untuk uji coba kita pura-puranya sebagai siswa ya. Jadi di sini nah muncul seperti ini, presensi pembelajaran SMP Muhammadiyah 2 Melati, kemudian nama siswanya kita pilih misalnya Abisaka. Nah, kelasnya apa? Fungsinya check boxes itu kita tinggal centang, pilih salah satu, 7B atau 7C. Mohon maaf, 7B. Jadi pilihnya salah satu saja. Nah, itu uji coba. Kita back ke lembar kerja kita. Setelah nama kemudian ada kelas.
Nah, add question setelah kelas itu biasanya nanti ada keterangan. Nah, keterangan di sini kita pakainya bukan multiple choice tapi sama checkboxes. Sebenarnya tidak checkboxes pun tidak masalah ya, jadi pilihnya yang mana, tapi lebih enak checkbox kalau yang opsinya sedikit. Jadi di sini misalnya hadir, kemudian ada izin, ada sakit, ada tanpa keterangan. Nah, jangan lupa pilih required. Di sini kalau diklik, nah di sini muncul ada description. Misalnya kita mau menambahkan description di sini, bisa saya pilih salah satu. Untuk tambahan keterangan saja. Nah, kemudian add question lagi. Nah, ini untuk menampilkan tanggal maupun hari di mana kita bisa presensi. Nah, di sini misalnya tanggal presensi. Nah, kita pilihnya bukan multiple choice tapi lebih ke date. Nah, jangan lupa required. Oke, kita drag ke atas lagi, kita uji coba ya. Sambil menunggu iqomahnya. Jadi misal nama siswa di sini Agam, kemudian kita pilih kelasnya 7A, kemudian keterangannya hadir. Nah, tanggal presensinya kita tinggal pilih, misalnya hari ini tanggal 15, kita klik tanggal 15, submit. Nah, kalau ingin kita tahu ya sudah presensi siapa saja, nah kita back to our project. Di sini kita klik response. Nah, muncul hijau, kotak hijau seperti ini, create spreadsheet. Ada create a new spreadsheet, create saja. Nah, nanti sudah terlink ke spreadsheet, yaitu seperti MS Excel. Di situ isinya himpunan atau rekapan dari anak-anak atau siswa yang sudah presensi. Nah, di sini misalnya Agam kelas 7A keterangan hadir. Sudah ada tanggalnya, terekap semua. Begitu. Nah, kalau sudah selesai misalnya mau sharing nih. Mau sharing, ini sudah terbentuk presensinya, tapi linknya bagaimana? Nah, linknya itu jangan lupa kita copy paste linknya dengan cara send. Kita back to our project ya, di sini yang question ini. Kemudian send. Klik yang ini, bagian link. Nah, link ini bisa kita shorten. Klik shorten supaya linknya lebih pendek. Nah, kita tinggal copy. Nah, ini bisa kalian simpan di di notes kalian atau di WA web atau di Microsoft, bisa sementara dengan Ctrl V. Nah, di situ sudah link presensi. Jadi seperti itu caranya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.